Di kala hujan, enak banget nih kalau misalkan kita sambil minum kopi ataupun teh manis hangat ditemani dengan pasangan, ngeliat hujan, tik 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 tik, dan juga nih sambil ngebaca koran. Apalagi koran yang berhubungan dengan politik ataupun ekonomi. Karena ada emosional yang dibentuk di sana. Sebagai warga negara yang baik, pasti jika ada sesuatu yang buruk terhadap negara kita akan langsung terpancing. Jiwa bangsa negara kita nih ya, itu akan bergelora untuk komen setidaknya. Ih, kenapa sih kayak gitu? Ih, kenapa sih kayak gitu? Termasuk terhadap perusahaan-perusahaan yang baru IPO, tetapi IPO-nya itu tidak dewasa ataupun ya sembrono ataupun buru-buru, tidak ada persiapan yang matang. Sehingga kalau misalkan ada investor yang masuk ke perusahaan tersebut, bukannya untung malah ambiar. Oleh karena itu nih, kita harus paham nih bagaimana membaca sebuah laporan keuangan untuk perusahaan yang baru listing di Bursa Efek. Di mana laporan keuangan yang baru listing di Bursa Efek yang ditawarkan kepada investor itu disebut dengan yang namanya prospektus. Selama kurang lebih 15 menit ke depan, gua Fajar Sidik akan nemenin lu semua ngebahas hal ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, you check it out edisi 17 Oktober 2021. Menemukan dan menilai saham IPO dari prospektus. Sekedar mengingatkan, IPO itu adalah kepanjangan dari Initial Public Offering, artinya penawaran saham perdana, di mana perusahaan yang sebelumnya kepemilikan perusahaannya tidak diperjualkan secara bebas di masyarakat, itu dapat diperjualkan bebas di masyarakat. Atau secara sederhananya, perusahaan yang belakang titelnya itu nggak ada tulisan TBK, menjadi ada tulisan TBK. Itu adalah perusahaan yang boleh dibeli oleh masyarakat secara umum dalam takar pendidikan apapun, tanpa melihat usia, tanpa melihat latar belakang pendidikan ataupun ekonomi. Siapapun selama memenuhi syarat untuk membeli, maka dia diperbolehkan. Itu adalah IPO. Oleh karena itu, karena tidak ada syarat-syarat apapun dengan latar pendidikan apapun, untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan, biasanya kita harus mengetahui hal yang sangat penting dari prospektus. Why? Karena biasanya seorang ahli marketing S3 sekalipun, ya, dia akan menawarkan sebagaimana macamnya kepada investor, memberikan pemanis-pemanis yang luar biasa seperti emiten beserta dengan warannya, emiten beserta dengan dividen interimnya, emiten dengan size dari ataupun dividen yield dari dividen yang luar biasa besar, emiten dengan prospeknya dan lain sebagainya macamnya yang menjadi daya jual dari emiten tersebut. Kita lihat banyak banget emiten-emiten di 2021 ini yang IPO, kita lihat nih. Contoh yang pertama adalah Bukalapak. Apa yang dijual oleh marketing? Yang dijual oleh marketing dari Bukalapak itu adalah yang namanya teknologi, di mana SDM sekarang itu harus merubah kebiasaannya yang tadinya itu manual menjadi digital, yang awalnya konvensional menjadi modern. Itu dari mulai 2.0 langsung berubah menjadi 4.0 ataupun 5.0. Sehingga ada brand yang dijual di sana gitu, yaitu adalah teknologi pembayaran dan penjualan atau pembelian segala macamnya. Di mana hampir semua ibu-ibu rumah tangga, gua percaya itu pasti tidak pernah membeli dari platform tersebut, dari Bukalapak. Itu adalah salah satu contoh. Tetapi walaupun perusahaan tersebut sudah
maju, tapi kita harus tahu, yaitu adalah apakah perusahaan tersebut manajemennya baik-baik saja? Apakah uang yang kita taruh itu bisa berkembang atau tidak? Gimana caranya sebagai garda terdepan awal dari pemanis itu, yaitu adalah yang namanya prospektus. Prospektus ibarat sebuah, kalau misalkan proposal kegiatan itu adalah sebuah proposal kegiatan. Bisa dibilang seperti itu, atau dalam bentuk dalam hal ini adalah laporan keuangan versi lengkapnya. Nanti ada part-part yang harus kita perhatikan dalam membaca laporan keuangan tersebut atau membaca prospektus tersebut. Kenapa sih namanya prospektus? Karena ini baru yang namanya, kita nggak tahu nih histori sebelumnya perusahaan ini kayak gimana. Karena kan nggak terbuka untuk publik, nggak transparansi di publik gitu. Jadi kita nggak bisa mengkontrol tersebut. Dengan adanya melempar ke bursa, ini jadi perusahaan tersebut dapat dikontrol dan dapat dilihat oleh siapapun kinerja manajemennya, gitu. Dan inilah prospek, dari kata prospek. Prospek itu sendiri adalah potensi. Apakah perusahaan ini akan menjadi salah satu ten bagger, menjadi salah satu perusahaan dengan fundamental yang baik, suatu perusahaan besar nantinya di Indonesia. Itulah kata-kata berawal dari prospektus. Artinya sini adalah laporan yang menunjukkan harapan, proposal, ya kayak kita aja lah. Oh, Pak, kita sekian bakal mengundang sekian. Tapi kan realisasinya belum tentu sama. Itulah proposal namanya. Oke, clear ya sampai di sini pengertian dari prospektus. Kita harus menaah mengenai prospektus itu sendiri, yaitu pertama, prospektus harus memuat secara rinci dan fakta material mengenai penawaran umum dari emiten. Yang kedua, prospektus saham haruslah dibuat sedemikian rupa sehingga jelas dan komunikatif. Oleh karena itu, sebelum diadakannya prospektus atau dilemparnya prospektus, biasanya akan di perusahaan tersebut akan dilaksanakan yang namanya public expose, atau yaitu adalah keterbukaan informasi yang menggambarkan sebenarnya mengenai prospek-prospek bisnis dan bisa komunikatif antara si investor yang tertarik kepada emiten tersebut itu. Selanjutnya, fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting harus dibuat ringkasannya dan diungkapkan pada bagian awal prospektus. Emiten penjamin pelaksana emisi atau dalam bahasa kita itu bahasa kerennya underwriter, lembaga penunjang serta profesi penunjang pasar modal bertanggung jawab untuk menentukan dan mengungkapkan fakta secara jelas dan mudah dibaca. Dan inilah hal penting yang harus dibaca, ya, yang harus dibaca oleh lu sebagai investor yang tertarik untuk membeli saham IPO. Kalau gue pribadi, gue nggak pernah tertarik membeli saham IPO sampai detik ini ya, nggak pernah tertarik. Karena kenapa? Karena full yang namanya permainan bandar di sana cukup luar biasa besar. Peran bandar atau peran gajahnya cukup besar gitu. Hal penting yang dibaca dari prospektus yang pertama kali adalah jumlah saham yang ditawarkan. Jumlah saham yang ditawarkan maksudnya berapa besar sih porsi kepemilikan publik yang akan dibeli oleh publik. Dari 100% berapa persen yang dilempar. Gua pribadi nih, suatu perusahaan yang IPO ya, idealnya untuk bisa menggerakkan naik dan turunnya itu dengan mudah dan manajemen bisa bergerak dengan bebas, itu kepemilikan publik itu kurang dari 25%. Saat kepemilikan publik lebih dari 25%, biasanya kenaikan ke atasnya itu lebih berat. Lu bisa cek historis yang perusahaan kepemilikan publik masyarakatnya itu lebih dari 25%.
berat banget mencapai return on asset gitu. Return on asset artinya bisa misalkan di atas 10% atau di atas 12% dalam 1 tahun. Itu berat banget. Rata-rata di bawah itu semua. Karena apa? Berhubungan dengan jumlah saham yang ditawarkan. Selain itu, jumlah saham yang dikit ataupun banyak itu akan mempengaruhi yang namanya tingkat likuiditas. Apa itu tingkat likuiditas? Tingkat likuiditas adalah tingkat mudah belinya kita mendapatkan emiten tersebut. Jelas, semakin banyak saham yang ditawarkan ke publik, tingkat likuiditasnya tinggi. Jelas itu. Karena dimiliki oleh publik. Jadi jual belinya terserah oleh mereka, oleh publik tersebut. Beda halnya kalau kepemilikan dikit. Maka kalau kepemilikan dikit, itulah yang diatur psikologinya. Hype naik, turun, hype naik, tapi pelan-pelan akan naik. Itu. Dan calon-calon multi-bagger atau calon-calon perusahaan-perusahaan yang kenaikannya di atas 100%, itu adalah kepemilikan publiknya kurang dari 25%. Yang kedua, nilai nominal saham dan harga penawaran. Informasi tentang nilai nominal dan harga penawaran untuk setiap saham terdapat pada bagian tengah dari halaman muka prospektus saham bersama-sama dengan jumlah saham yang ditawarkan. Ada di tampilan depan. Yang ketiga, bidang usaha. Informasi tentang bidang usaha biasanya tercantum pada bagian tengah dari halaman muka prospektus perusahaan. Ini harus jelas dulu, clear. Bidang usahanya apa? Kenapa? Karena ini menentukan prospek ke depannya. Contoh, sekarang prospek ke depannya adalah menuju digitalisasi. Terus kita lihat bidang usahanya. Kok bidang usahanya bukan di bidang teknologi misalkan. Di bidang misalkan piping. Tapi pipingnya masih yang konvensional. Apakah itu relevan dengan kondisi sekarang? Jawabannya enggak prospek. Untuk sekarang ini yang masih prospek itu adalah 3 sektor. Pertama adalah sektor teknologi, jadi berhubungan dengan teknologi pokoknya. Yang kedua adalah sektor, yaitu adalah sektor kesehatan, karena mau bagaimanapun maka inilah yang menjadi ladang uang ya. Nggak ada pernah lihat kita sepi rumah sakit gitu, selalu rame. Ini selalu sektor kesehatan. Dan yang ketiga, sektor yang paling menjanjikan itu adalah consumer good. Kenapa consumer good? Karena 2030 atau 2045 Indonesia akan mendapatkan bonus demografi. Ingat, bonus demografi. Orang nggak apa-apa, ya. Orang nggak apa-apa enggak yang namanya punya mobil, orang nggak apa-apa nggak punya rumah. Tetapi orang akan kenapa-napa kalau nggak bisa makan ataupun minum. Jadi ketiga inilah yang benar-benar prospek ke depannya, benar-benar untuk tujuannya adalah long invest. Selanjutnya, riwayat singkat perusahaan. Bagian ini memberikan keterangan tentang riwayat singkat perusahaan, sehingga calon investor dapat mengetahui sudah berapa lama perusahaan tersebut didirikan dan beroperasi. Selain itu juga, kita bisa melihat yang namanya rincian, yang namanya adalah stakeholders-nya ya. Stakeholders-nya atau pemegang sahamnya, shareholders-nya ya. Di situ kita bisa lihat siapa dirutnya, siapa direksi-direksinya, siapa komisarisnya. Dengan kita mengetahui itu semua, kita cek satu-satu di Google ya. Bagaimana track record dari masing-masing orang ini. Terkhusus untuk direktur utama ya. Lalu untuk komisaris independen. 3 ini yang harus dicek bagaimana track record dari orang tersebut. Jika track recordnya pernah misalkan ditangkap KPK, langsung coret. Misalkan pernah diduga penyelewengan terhadap sesuatu, langsung dicoret. Harus sebersih mungkin track recordnya. Itu catatan. Karena mau bagaimanapun, tingkat kepercayaan investor itu berasal dari bagaimana akuntabilitas dari manajemennya. Lanjut. Tujuan go public, rencana penggunaan dana.
Rencana penggunaan dana diperoleh dari penawaran umum yang diberikan secara presentasi dari kegiatan yang akan dilakukan. Tujuan go public artinya kenapa sih perusahaan ini go public? Butuh duit buat bayar utang, butuh duit untuk ekspansi atau apa? Ini yang harus kita baca. Tujuannya harus jelas. Jika tujuannya itu untuk ekspansi, berarti really good emiten ini, manajemennya. Tapi dia go public untuk menutup biaya operasional atau hutang, it's bad. My opinion. Oke, lanjut. Risiko usaha. Mengetahui kemungkinan risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Selanjutnya, kegiatan dan prospek usaha. Udah dijelaskan, kegiatan dan prospek usaha itu berhubungan dengan kira-kira sekarang lagi hype apa dan kedepannya itu akan seperti apa. Itu yang harus penting. Selanjutnya adalah kebijakan dividen perusahaan. Jelas. Yang namanya investor itu akan mengharapkan dua hal, capital gain dan yang namanya dividen. Besarnya dividen itu bisa dilihat dari yang namanya dividen payout ratio atau dividen yield, bisa lihat dari sana. Dan juga kita bisa melihat dia punya komitmen membagikan dividen apa enggak. Setelah di prospektus dia mempunyai komitmen untuk membagikan dividen, berarti ini salah satu indikasi manajemennya tidak pelit terhadap investor. Tetapi saat di komitmen awalnya di prospektus tidak menjamin yang namanya pembagian dividen, gua saranin sih pilih yang lain aja. Why? Manajemennya aja pelit sama lu yang ngasih duit. Bagaimana dia mau mengembangin perusahaan? Nggak ada sejarahnya di agama manapun. Orang yang bersedekah akan miskin. Nggak ada. Malah yang ada akan makin kaya, dan makin kaya. Itu gambarannya. Next. Kinerja keuangan perusahaan. Dengan mengetahui data keuangan masa lalu tersebut, dapat dibuat suatu perkiraan tren analisis untuk tahun-tahun berikutnya. Ini udah berhubungan dengan fundamental ya, bagaimana ngelihat yang namanya present value, berapa nilai yang akan dicapai perusahaan tersebut gitu. Selanjutnya, agen-agen penjual. Investor yang akan melakukan pemesanan saham harus menghubungi agen-agen penjual. Bisa yang seperti sistem kemarin, pooling. Karena ada beberapa jenis ya, beberapa jenis dari penjatahan. Oke. Dan itulah yang benar-benar harus teman-teman perhatikan. Apakah dia apa namanya sistemnya pooling, penjatahan ataupun sistemnya itu apa namanya fixed alignment atau penjatahan tetap ataupun campuran ataupun yang bagaimana, itu harus dilihat benar-benar agen penjualnya ini siapa. Kalau cuma satu, biasanya perusahaan ini benar-benar akan dimonopoli oleh si underwriter tersebut. Dan apakah itu kabar baik atau kabar buruk, itu balik lagi seberapa besar kepemilikan publik di masyarakat, seberapa besar prospek ke depannya, itu sangat-sangat menentukan. Oleh karena itu, ini ada 3 tips nih dari gua dalam memilih saham-saham IPO. Setelah membaca, pertama adalah rajin membaca prospektus, itu jelas. Beli aja 100 lot, belum tentu 100 lot dapat, cuma 1 lot. Saat kita membeli 100 lot atau 1000 lot dan dapat 1 lot, itu biasanya emiten tersebut akan naik. Tapi kalau kita dapat 100 lot terus dapat 50 lot atau 80 lot, maka hampir 80% saham itu setelah IPO akan dibawa turun. Jadi benar-benar memperhatikan hal-hal tersebut. Dan juga di sini rajin membaca prospektus kalau tujuannya untuk jangka panjang. Jadi kalau pas lagi di bawah jatuh ke bawah, nggak usah takut. Itulah saatnya kita ambil barang. Yang kedua, lakukan riset. Lakukan riset, lakukan evaluasi terus-menerus terhadap suatu saham yang IPO. Yang ketiga, tetap hati-hati. Don't be greedy, don't be greedy lagi. Don't be greedy dan discipline. Itu kuncinya kalau teman-teman ingin membeli saham-saham IPO. Walaupun sangat berbahaya dan tricky ya kalau membeli saham-saham IPO karena benar-benar faktor gajahnya tinggi. Untuk mengantisipasi itu tenang aja. Di sini gua ada buku The Art of Western Market. Jadi buku ini mengungkap keberadaan bandar di pasar modal. Bagaimana kita menari bersama gajah.
Itu gimana caranya? Bagaimana mengenali ciri-ciri suatu emiten lagi ditumpangi oleh gajah? Ada di sini. Warnanya berwarna semua tuh. Berwarna kan? Dan ini bahasa yang sangat sederhana dan cocok banget untuk para dividend hunter atau para IPO hunter untuk mempelajari ini. Ini ada di Gramedia, harganya cuma 135.000. So, silakan datang ataupun bisa langsung beli di Bukalapak, Shopee ataupun Tokopedia. Dan juga buat teman-teman yang gimana sih membaca prospektus atau menilai present value tadi, bagaimana untuk melihat ini perusahaan ini gimana ke depannya, berapa istilahnya dari laporan prospektus, berapa kira-kira nilai wajarnya dan berapa present value-nya untuk ke depan dalam 5 tahun ke depan. Nih, baca buku Millennial Investing, buku mengenai fundamental perusahaan, ini terjawab semua di sini. Gimana mencirikan suatu emiten yang seperti saham cendrawasih langka tetapi bisa terbang tinggi ke langit, bisa naik hingga 100%. Harganya pun murah, yaitu hanya 89.000 dan tuh lihat tuh. Halamannya tebel banget, ada 200 halaman serta ada komik di dalamnya. Ini juga sama, lo bisa lo dapetin di Gramedia terdekat ataupun di platform-platform jual beli online. Oke. Itu aja dari gua, silakan dimanfaatkan sebagaimana mungkin. Selamat menjadi IPO hunter. Belajar terus mengenai pembacaan prospektus. Gua Fajar Siddiq pamit. Happy apa nih? Sunday. Happy Sunday dan see you, bye.